Salam bagi kita semua. Selamat bergabung dan menyimak pelatihan online ini. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK Fakultas Kedokteran UGM pada kesempatan ini ingin berbagi ilmu mengenai pendekatan perencanaan kesehatan ibu dan anak. Pelatihan online ini diharapkan dapat membantu tim perencana kesehatan di tingkat kabupaten, khususnya di daerah-daerah yang sangat jauh di Indonesia ataupun juga yang ada di perkotaan. Pertama, kita perlu melihat situasi kesehatan di Indonesia yang salah satunya adalah indikator kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah kematian ibu dan anak. Kalau kita lihat gambar ini, indikator menunjukkan adanya sebuah perbedaan antara kematian bayi, ya, AKB, antara daerah-daerah yang kita sebut sebagai daerah yang sulit di Indonesia, daerah timur, Papua, NTT, dan Maluku, dibandingkan dengan Jawa dan Bali. Kalau kita lihat di sini, antara tahun 90 sampai 2005, Jawa dan Bali mengalami apa yang disebut sebagai penurunan, ya, angka kematian bayi. Namun, kalau kita lihat di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, justru kita lihat setelah ada tahun 2000 terjadi suatu kenaikan yang cukup signifikan dan diproyeksikan semakin meningkat. Dan kita lihat gap antara Jawa Bali dengan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua semakin melebar. Dan ini yang akan kita jadikan suatu alarm untuk adanya masalah besar dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini bisa menunjukkan mengapa Indonesia ada stagnasi. Jadi ada daerah-daerah yang tidak maju, walaupun juga ada daerah yang maju. Dan yang menarik, desentralisasi kesehatan ini di tahun 2000 terlihat sangat mempunyai efek yang tidak baik untuk beberapa daerah, termasuk di Papua, Maluku, yang daerah yang sulit. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa adalah suatu peringatan bahwa kita harus membuat sesuatu yang baru untuk perencanaan di masa mendatang. Ya, selain dari aspek epidemiologi, kita perlu memandang juga dari aspek ekonomi kesehatan ataupun pembiayaan kesehatan. Pertama, kalau kita lihat, pembiayaan KIA menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah pusat itu sangat besar. Tapi di daerah cenderung APBD-nya tidak banyak dipergunakan untuk kesehatan ibu dan anak. Sehingga terjadi apa yang kita sebut belum optimalnya peranan provinsi dan kabupaten dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dan ini yang harus kita lakukan suatu perbaikan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran kesehatan di provinsi dan kabupaten kota dengan data yang betul-betul lokal spesifik, serta didukung oleh bukti-bukti ilmiah atau disebut sebagai evidence-based planning. Jadi, ada 3 kegiatan penting yang sangat jadi dasar untuk perencanaan berbasis bukti. Pertama, PBB atau perencanaan berbasis bukti memberikan dukungan kepada pimpinan Dinkes Kabupaten Kota agar mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang baik, ya, berbasis bukti. Kedua, menggunakan data spesifik daerah sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis program KIA khususnya, dan Renstra atau rencana strategis daerah secara menyeluruh dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, PBB menyediakan bukti nyata tentang besaran jumlah dana untuk bernegosiasi dengan pengambil keputusan, tentunya anggota DPRD dan juga untuk Pemda, agar pimpinan daerah dan DPRD menyediakan dana dan menyetujui anggaran yang cukup untuk meningkatkan derajat KIA. Dan tentunya hal ini dilakukan dengan advokasi anggaran agar dapat mencapai apa yang diharapkan dalam perencanaan yang berbasis bukti ini. Jadi perencanaan yang harapannya akan mempunyai dampak tinggi ke status kesehatan ibu dan anak di kabupaten kota. Perencanaan berbasis bukti terbagi menjadi 7 bagian yang bisa kita lihat dalam peragai di sini, ya. Yang pertama, ini suatu kegiatan yang akan diawali dengan lokakarya yang kita antar sebagai suatu semacam kick-off meeting, ya. Kemudian dalam lokakarya akan diikuti dengan berbagai kegiatan. Yang pertama atau yang B
mendefinisikan masalah dan memilih intervensi kesehatan ibu dan anak. Jadi ini tim akan mendefinisikan masalah kesehatan ibu dan anak dan memilih intervensi utama untuk bidang KIA. Ya. Kemudian yang C atau ketiga, membuat grafik bottleneck untuk setiap intervensi pilihan. Jadi bottleneck adalah satu hambatan-hambatan yang digambarkan secara grafis dan nanti akan dilihat secara lebih detail. Kemudian D, identifikasi masalah sistem kesehatan dengan menggunakan analisis bottleneck. Dan ini sering disebut sebagai awal untuk debottlenecking, mengatasi hambatan. Kemudian diikuti dengan pemecahan masalah, di mana menyarankan strategi dan menentukan peningkatan target cakupan, kemudian juga penentuan kategori besaran biaya per strategi. Jadi ini kita sudah mulai menghubungkan antara apa yang kita sebut sebagai satu analisis bottleneck dengan besaran biaya yang dibutuhkan. Kemudian F, menentukan strategi prioritas. Tidak semua strategi bisa kita lakukan atau kita danai, sehingga kita harus memilih mana-mana yang dianggap sebagai prioritas. Dan terakhir, ini sangat penting adalah bagaimana memasukkan strategi terpilih ke dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Dan inilah kita letak advokasi dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita mempengaruhi mengambil keputusan akan dilakukan. Selanjutnya kita akan mempelajari seluruh langkah-langkah ini nanti dalam sesi-sesi khusus yang akan disampaikan pada modul-modul berikutnya. Nah, yang terakhir saya akan tekankan bahwa kegiatan ini mutlak membutuhkan apa yang disebut sebagai fasilitator atau apa yang disebut sebagai pendamping teknis. Ini sulit sekali dikerjakan oleh dinas kesehatan sendiri ataupun oleh Bapeda sendiri. Jadi ini butuh tim pendamping ahli yang berasal dari mungkin perguruan tinggi ataupun berasal dari lembaga-lembaga konsultan swasta. Nah, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami di telepon 0274 549 425 atau melalui email yang tertera di bawah ini. Selamat mengikuti modul pelatihan online ini. Sekian dan terima kasih. Epidemiologi, kita perlu mengundang juga dari ASI.